Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas soal masalah DC sebar data dan juga liciknya strategi mereka ketika sebar data itu bagaimana. Sehingga kita harus waspadai apa yang mereka gunakan, langkah dan cara mereka. Jadi kita bisa ngerti bagaimana cara mengatasinya. Serta ya udah tau lah ya gelagat-gelagatnya serta modus-modus mereka. Jadi kadang DC itu sebar data atau mungkin menagih ke sosial media kita itu dia menggunakan kayak pertama identitas yang lain, nama yang lain, tidak pernah menyebutkan juga dari aplikasi pinjol yang mana, cuman menghubungi teman-teman kita atau follower kita ya untuk mengingatkan agar kita bayar dan lain sebagainya. Bahkan gak sedikit pula yang pura-pura untuk mencari sumber kita, itu keterlaluan sih. Nah mereka dari pinjol yang mana. Jujur ini sih strategi dan liciknya mereka ya, karena kita tidak pernah tahu dan kita akan sulit sekali untuk melaporkan bahwa DC pinjol dari pinjol tersebut melakukan pelanggaran sebar data yang tidak semestinya mereka lakukan, yaitu menagih ke orang lain dan menginformasikan kita punya utang berapa-berapa. Itu sudah termasuk pelanggaran sih, dan itu tidak boleh sebenarnya, karena itu kan privacy juga. Nah, mereka tidak pernah mau mereka asalnya dari mana. Begitupun juga kalau dari WA, ancam-ancam sebar data, ancam mau bertindak kasar dan lain sebagainya, mereka tidak pernah mau menyebutkan dari mana. Dan ya sebenarnya kalau mereka menyebutkan dari manapun, kadang mereka kayak semacam ya pura-pura bodoh, pura-pura nggak tahu gitu ya. Terus kita mau laporkan si pinjolnya juga pura-pura, wah ini bukan tim saya, ini bukan kami yang menagih, mereka tidak bekerja ke saya, kok bisa itu menagih. Nah, jadi saling lempar kewajiban, lempar tanggung jawab, dan ya benar-benar kayak cuci tangan gitu ya. Jadi benar-benar nggak mau tahu itu siapa dan nggak mau ngaku itu dari pihak mereka. Liciknya itu seperti itu. Inilah makanya kadang kita melaporkan ke OJK, ke pemerintah dan lain sebagainya itu sulit. Karena bukti konkretnya itu akan sangat-sangat sulit sekali untuk kita dapatkan. Makanya lebih baik kita viralkan aja. Itu akan jauh lebih baik untuk diinvestigasi. Ya kalau beritanya sudah viral, pasti OJK akan investigasi. Cuman yang jadi masalah adalah ya tetap aja ini akan mempermudah mereka untuk berkelit bahwa itu bukan mereka, itu bukan tim mereka, itu bukan karyawan mereka. Nah ini licik banget dan memang susah banget buat kita untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sekali lagi, kalau sudah seperti ini, sebenarnya di situ juga takut ketahuan dan lain sebagainya. Tetap kalian harus lakukan, tetap laporkan, tetap viralkan, tetap kumpulkan bukti-bukti. Tulis di surat pembaca kalau perlu, tulis di media sosial kalian perlakuan-perlakuan DC seperti itu. Karena hal ini akan sangat membuat DC tersebut berpikir dua kali ketika akan melakukan tindakan yang sama buat kalian. Ya, jadi akan berpikir beberapa kali lagi, berkali-kali bahkan kalau mau nyebarin ke sosmed kalian, ke orang terdekat kalian. Dan ya, mereka akan berpikir 1000 kali lagi kalau sampai nyebarin foto kalian sambil pegang KTP. Karena ya itu udah kriminal ya, itu udah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Solusi terbaiknya adalah viralkan apapun yang mereka lakukan, meskipun itu tindakan kecil dan termasuk tindakan kayak semacam penyebaran data yang tidak berbahaya, kayak semacam cuman nyebarin utang kalian. Nah udah itu langsung kalian laporkan, tulis dimanapun, jadi biarkan mereka tahu bahwa ini adalah perlawanan kalian. Itu adalah solusi yang terbaik untuk mengatasi sebar data dari DC lapangan pinjol. Ya, kita lakukan porsi kita lakukan apa yang bisa kita kontrol. Nah, kita nggak usah terlalu pusing masalah apa yang tidak bisa kita kontrol, yaitu kapan mereka menyebarkannya, mereka jadi menyebarkan atau tidak, jangan. Tapi fokuslah pada apa yang bisa kalian lakukan. Kalau mereka sampai seperti itu, laporkan. Tindakan preventif apa yang kalian lakukan, yaitu dengan cara jangan terlihat lemah di depan mereka. Lemah bukan berarti lemah-lemahan otot, enggak ya, tapi lebih kepada kewawasan, pengetahuan, dan juga perlawanan teman-teman. Ketika teman-teman mulai ditindak seperti ini, langsung bilang, ini melanggar undang-undang sekian. Banyak kok di Google undang-undangnya tentang perlindungan data pribadi yang baru disahkan di akhir tahun 2022 kemarin, itu sudah sebenarnya nggak mungkin DC pinjol nggak tahu. DC pinjol sudah pasti tahu, cuman mereka menilai banyak masyarakat yang nggak tahu. Jadi anggapan DC ini orang-orang ini pada bodoh-bodoh gitu ya. Jadi gampang dipermainkan, gampang diintimidasi, padahal kan sebenarnya enggak.
Ya, cuman kalian butuh keberanian aja untuk mengulik semuanya, untuk menambah wawasan kalian, dan untuk berani melawan. Mau salah, mau tidak, lawan dulu. Setidaknya itu akan membuat mereka berpikir berkali-kali akan menyebarkan data kalian. Kalau kalian gampang terlihat ditindas, ya mereka dengan seenaknya aja mau menyebarkan data kalian. Jadi ini yang saya pengen teman-teman kenali dan sadari ya, bahwa jangan sampai hal ini terjadi. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.